Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kenanganku, Yesus Dia harapanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami ingin melanjutkan merenungkan firman-Mu. Urapi semua yang kami persembahkan dalam doa malam ini, ketika kami menyembah memuji Tuhan, ketika kami merenungkan firman Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan doa, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Doa malam juga ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan khususnya bidang kerohanian dari teman-teman seiman yang kami ingin menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita, kami akan berusaha menjawabnya. Dan juga doa malam sering ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga kita ditinjau dari firman Tuhan, kita tidak salah terhadap Tuhan dan membawa hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk kali ini kami masih ingin membahas mengenai pemahaman mengenai Roh Kudus, khususnya karunia-karunia Roh, dan secara khusus lagi tentang bahasa roh. Jadi judul renungan ini adalah bagaimana bisa berbahasa roh, bagian ke-13, atau tepatnya sebetulnya bagaimana bisa berkata-kata dengan karunia roh. Ini bagian ke-13, sehingga saudara yang mau mengetahui akan pokok bahasan ini dengan lengkap, harap mengikuti dari bagian pertama. Jadi judulnya sama, bagian pertama dulu ya, judulnya juga bagaimana bisa berbahasa roh. Bagian pertama sampai bagian ke-12 tentu saja bisa disimak kembali. Nah, di sana kita sudah menjelaskan bahwa sudah kita cermati lah ya, bahwa ada kalangan yang bisa menerima karunia roh, dalam hal ini termasuk bahasa roh. Tapi ada kalangan Kristiani yang tidak bisa menerima karunia roh ini, ya, sehingga jarang dibicarakan, ya memang tidak diterima seperti itu. Nah, kemudian sudah kita cermati juga bahwa karunia roh itu diberikan untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau orang per orang, kecuali karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu yang ditambahkan bahwa orang yang berkata-kata dengan bahasa roh itu membangun dirinya sendiri, tapi pada akhirnya juga harus dibawa untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat, bukan egois untuk dirinya sendiri. Kemudian karunia bahasa roh tidak bisa dilatih atau diajarkan, namanya saja karunia. Juga sudah kita cermati bersama bahwa karunia berkata-kata dengan bahasa roh
itu tidak menunjukkan tingkatan-tingkatan atau kelas-kelas umat Kristiani tertentu yang tidak bisa berbahasa roh atau belum dikaruniai bahasa roh, berarti Kristen kelas 2, yang sudah bisa Kristen kelas 1, tidak seperti itu. Ya, ini karunia. Dan karunia ini saya menggunakan istilah untuk kelengkapan pelayanan. Jadi tidak ada hubungannya dengan masuk surga atau tidak, yaitu sudah kita cermati di seri-seri yang lalu dalam judul yang sama. Jadi kalau orang yang mendapatkan karunia roh, ya karunia kesembuhan, karunia membuat mukjizat yang disebutkan di 1 Korintus 12 itu berarti merekalah yang masuk surga. Yang tidak memiliki karunia roh tidak masuk surga. Itu bukan begitu, itu sudah kita cermati bersama ya. Dan sekarang sepertinya ini bagian yang terakhir, bagian yang ke-13 ini. Sekarang saya ingin menyampaikan bersama-sama untuk mencermati bagi saudara-saudara yang bisa menerima bahasa roh, bisa menerima karunia roh, dalam hal ini bahasa roh. Jadi bagaimana bisa menerima karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Nah itu bahkan firman Tuhan menyatakan supaya kita orang beriman, umat beriman diperintahkan untuk mengusahakan. Dan juga sudah kita cermati ada firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepada Bapa. Nah sehingga hal-hal ini semestinya yang akan menjadi perenungan, saya ajak saudara merenungkannya sore hari ini, karena ada orang-orang yang ingin memperoleh karunia berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi kok tidak diberi begitu ya. Nah kemarin sudah kita cermati bersama ya pada seri-seri atau bagian yang ke-11-12 kayaknya kemarin itu ya. Nah itu bahwa ada hukum kerohanian, saya menyebutnya begitu, ini istilah saya aja, atau ada dalil kerohanian, ada hukum kerohanian tepatnya kalau menurut saya, untuk menerima sesuatu dari Tuhan, yaitu dengan apa? Dengan iman. Nah nanti akan kita ingat kembali dan akan saya tambahkan bagaimana supaya bisa menerima karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Kita baca dulu Matius pasal yang ke-9 ayat 20. Ini kisah mengenai wanita yang 12 tahun menderita pendarahan itu. Saya baca. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Nah, jadi firman Tuhan ini menjelaskan tentang praktek iman. Nah itu yang ingin kita garis bawahi. Jadi kalau ada di antara kita yang setelah mendengar dan memahami banyak penjelasan ini tentang Roh Kudus dan tentang karunia roh, bahwa karunia roh bisa diminta, dan menginginkan untuk bisa memperoleh karunia berkata-kata dengan bahasa roh, tapi kok sudah meminta sejak dulu tidak segera menerimanya. Nah mari kita mengingat bahwa kemarin kita sudah mempelajari hukum kerohanian menerima sesuatu dari Tuhan di Markus 11 ayat 24, perkataan atau pernyataan Tuhan Yesus yang berkata bahwa apa saja yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah ini terjadi kepada wanita yang 12 tahun pendarahan itu.
wanita yang 12 tahun pendarahan itu bahkan saya sering mengistilahkan mencuri kuasa Yesus dalam tanda petik ya. Karena Tuhan Yesus sendiri tidak tahu. Ada seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Tapi wanita itu bukan sekedar menjamah, banyak orang yang menjamah dikatakan oleh para murid waktu itu. Tetapi wanita itu menjamah dengan iman, dengan memiliki keyakinan bahwa kalau dia melakukan sesuatu, maka dia akan menerima sesuatu. Kalau dia menjamah jumbai jubahnya Tuhan Yesus, dia akan sembuh, seperti itu. Nah, iman inilah yang harus dimiliki oleh seseorang yang meminta sesuatu dari Tuhan. Bahkan di sini dikatakan wanita yang sakit itu belum meminta kepada Tuhan, tapi langsung tidak mengucapkan permintaan, tetapi mempraktekkan imannya. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jikalau engkau menghendaki atau meminta sesuatu apapun juga, maka percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, dan hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kapan itu diterima? Ketika dipraktekkan, saudara. Ya, ketika wanita pendarahan 12 tahun itu benar-benar menjamah, mencari Tuhan Yesus. Dari rumah keluar rumah, mencari, mendekati, kemudian menjamah. Nah, ini namanya mempraktekkan atau menghidupi. Nah, sekarang kalau kita terapkan kepada keinginan untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh, maka karunia ini memang disebut secara resmi karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Itu diulangi sampai 11 kali. Coba Anda cek di 1 Korintus pasal 12 ayat 2, lalu di 1 Korintus pasal 14 itu diulangi berkali-kali. Di ayat 2, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 9, ayat 13, ayat 18, ayat 23, ayat 27, dan ayat 39. Di sana itu disebutkan bahwa karunia itu berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, oleh karena itu, maka saya secara gampangannya ingin menyampaikan kalau yang ingin, sekali lagi, yang ingin memperoleh karunia berkata-kata dengan bahasa roh, sudah minta, ya sudah, gunakan pernyataan Tuhan Yesus. Kalau sudah minta, yakinilah bahwa sudah menerima. Nah, kalau sudah menerima, mari dipraktekkan, saudara. Kelemahan banyak orang sekarang ini adalah sudah meminta tetapi tidak mempraktekkan. Tidak seperti wanita yang 12 tahun menderita pendarahan itu. Dia punya iman dan dia mempraktekkan, maka kemudian kesembuhan itu diterimanya. Nah, itu loh. Nah, jadi kalau kita terapkan dalam keinginan untuk berkata-kata dengan bahasa roh, ya praktekkan dengan membuka mulut, menggerakkan lidah, mengeluarkan suara. Seperti itu. Nah, ini yang seringkali menjadi kelemahan banyak orang kalau menurut saya, karena ragu-ragu atau karena masih banyak pertanyaan. Jangan-jangan nanti keliru dan sebagainya. Nah, mari kita kembali kepada iman, saudara. Ya, iman kita itu percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Firman Tuhan loh itu yang mengatakan. Sehingga kita ini percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang ada di dimensi roh, yang bersifat roh. Ya, nah ini kan sama. Lalu kita beriman kepada sesuatu yang belum kita terima. Tetapi kalau iman kita, percaya kita berkata bahwa kita sudah menerima, ya sudah diterima. Makanya saya pakai istilah gampangannya, percaya atau memiliki iman, kemudian menghidupinya atau mempraktekannya, lalu menerima. Percaya atau memiliki iman, menghidupi atau mempraktekannya, lalu hal itu diterima. Seperti itu. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam perenungan kali ini adalah, bagi yang ingin memperoleh karunia bahasa roh, harus memiliki iman lalu menghidupi
atau mempraktekkannya. Saya ulangi, bagi yang ingin memperoleh karunia bahasa roh, harus memiliki iman, lalu menghidupi atau mempraktekkannya. Tuhan dipuji, amin. Nah, ini bagian yang terakhir dari judul bagaimana bisa berbahasa roh, yaitu bagian yang ke-13. Kalau masih ada pertanyaan mengenai hal ini, saudara bisa mengirimkannya kepada kami, nanti kami akan berusaha menjawabnya. Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi pada hari-hari yang sama yang dilaksanakan pada jam 5 pagi. Hanya yang doa pagi temanya berbeda. Temanya merenungkan seluruh isi kitab suci. Demikian, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.